Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Jemaat Mesbah, doa dimanapun berada malam hari ini. Mari kita mau sama-sama satukan hati kita mau datang pada Tuhan, kita mau bersyukur, kita mau menyembah Tuhan, kita mau menikmati hadirat Tuhan malam hari ini biar setiap apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita mau selalu fokus mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Kita minta kekuatan daripada Tuhan di pagi sampai malam hari ini. Semuanya karena Tuhan baik buat kita. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat malam hari ini Tuhan. Kami sungguh bersyukur buat kebaikan Tuhan, buat anugerah, buat rahmat setia Tuhan. Pertolongan Tuhan yang selalu nyata di dalam kehidupan kami. Bahkan sampai detik ini kami masih boleh diizinkan untuk kami boleh bergabung di dalam mesbah doa malam ini Tuhan. Terima kasih. Semua karena anugerah-Mu. Tuhan, malam hari ini kami mau rindu berjumpa secara pribadi dengan Engkau. Kami tahu Tuhan hanya Engkau pribadi yang mengerti setiap kami. Tidak ada yang tersembunyi di dalam Engkau Tuhan. Bahkan seluruh isi hati kami pun Tuhan tahu. Karenanya mari sama-sama kami mau taruh setiap pergumulan di dalam kaki, di bawah kaki-Mu Tuhan, di dalam tangan-Mu kami letakkan. Terima kasih Tuhan. Biar kami boleh mendekat lebih lagi. Karena kami tahu hanya Engkau yang dapat memberikan kami kekuatan, bahkan kelegaan itu. Terima kasih Tuhan. Kau sumber pengharapan yang sejati. Terima kasih. Terima kasih. Mari sama-sama datang, sembah Dia. Mengucap syukur untuk setiap hal yang Tuhan sudah nyatakan di dalam hidup kita. Mari mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami datang menyembah-Mu. Hanya Engkau Tuhan, pribadi yang mengenal hati kami. Seluruh isi hati kami Engkau tahu. Oh Tuhan, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagi-Mu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih. Bawa kami Tuhan lebih dekat kepadamu. Bawa kami Tuhan lebih mengenal-Mu. Bawa kami Tuhan untuk lebih mengutamakan Engkau di dalam hidup kami. Hanya
Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari lebih dalam lagi, sembah Dia, hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku kami Tuhan untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau, mari dengan kesungguhan hati datang. Hanya Engkau, izinkan Dia menjamahmu malam ini. Hanya Tuhan pribadi yang mengenal, hanya Dia yang paling hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku. Yes. Mari lebih untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari sejenak renungkan setiap kebaikan Tuhan, setiap perbuatan-perbuatannya yang ajaib di dalam kehidupan kita. Mungkin saat malam hari ini ada dari sebagian saudara yang sedang di dalam titik terendah di dalam hidupmu. Jangan putus harapan. Datang pada Tuhan malam ini. Sebab Dia yang lebih mengerti. Dialah yang sanggup memulihkan. Yes. Makasih Tuhan. Rasakan kasih Tuhan. Amin. Izinkan Dia menjamah malam ini. Yes. Begitu banyak yang Kau lakukan bagi hidup kami Tuhan. Dengan apa kami balas semua yang kebaikan, besar kasih setia-Mu atas hidup kami sampai hari ini Tuhan. Oh,
Segenap hati kami nyatakan, oh Terima kasih ya Tuhan. haleluya, Yesus, oh Yesus, oh haleluya. Mari lebih dalam menyembah. Terima kasih Oh, dengan apa kami balas kasih-Mu Tuhan? Dengan apa kami balas kebaikan-Mu? Mari bersama nyatakan, dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? segala kebaikan. Terima kasih Tuhan. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa Kan ku balas segala kebaikan? segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Kami datang bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Segenap hati kami nyatakan, dengan apa kan ku balas sembah kami, segala syukur kami, terima kasih kami Tuhan. Segenap hatiku Amin. menyembah-Mu Yesus. Kami bersyukur selalu. Ku bersyukur padamu. Lagi bersama katakan, Dengan apa kan ku balas segala begitu besar kasih setiamu kebaikan-Mu. Tuhan, begitu besar anugerah-Mu, Segenap hatiku kemurahan-Mu bagiku. menyembah Kami datang bersyukur malam hari ini Tuhan. Ku bersyukur padamu Sampai selamanya, selamanya. Kami selalu bersyukur buat kasih setiamu yang selalu ada dalam setiap jalan hidupku. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Malam hari ini kami datang mengucap syukur, terima kasih. Engkau sungguh baik, Engkau selalu baik Tuhan. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur Tidak berhenti kami padamu. bersyukur Tuhan. Dengan apa kan ku balas Terlalu besar kasih setiamu segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Amin.
bersyukur padamu selamanya. Sampai selamanya, selamanya, oh selama-lamanya. Kasih Tuhan Tidak berhenti kami bersyukur buat semua kemurahan-Mu, Yesus. oh kami bersyukur Tuhan. Makasih ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Ini setiap hati kami malam hari ini. Oh, ini setiap keberadaan kami malam hari ini Tuhan. Datang merendahkan diri Tuhan ini setiap kami. Oh, ini hati kami, ini pujian kami, sembah kami malam hari ini. Oh, Tuhan, kami beri yang terbaik. Amin. Ku berikan hatiku dan jiwaku, Katakan semuanya bagi Engkau yang mengalami kebaikan di dalam hidup, Engkau yang rindu kasih-Nya, katakan di setiap waktu. Tuhan, Nyatakan Tuhan ini hati kami. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan Mari bersama nyatakan. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan ku berikan hatiku, Tuhan, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu, ku berikan hatiku dan jiwaku, Sepenuhnya kami nyatakan semuanya milik-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu.
nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, oh kami beri yang terbaik bagimu Tuhan. Ini hatiku, ini hidupku Tuhan, hanya bagimu. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Amin Tuhan. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Kami tahu musim akan datang silih berganti dalam hidup kami. Tapi satu hal juga yang kami tahu pasti, penyertaan Tuhan luar biasa buat kami. Asalkan Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Kami tahu kemampuan Tuhan berikan bagi setiap kami. Berjalanlah bersama dengan kami Tuhan, menjalani setiap proses kehidupan yang akan kami lalui. Kami hanya bergantung dan berharap hanya kepada Tuhan. Urapi hamba yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami. Kami siap untuk diberkati dengan firman Tuhan, karena firman-Mu itu penuntun bagi langkah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya Tuhan di tengah kita memberkati kita, katakan bersama amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silahkan duduk Bapak Ibu yang terkasih, shalom. Apa kabarnya? Iya, tadi ketika saya duduk di kursi, ya, saya tadinya sudah mempersiapkan khotbah yang sama akan saya bawakan di ibadah kedua ini. Tapi ketika duduk di kursi saya mendapatkan sesuatu yang lain. Karena saya tahu jemaat itu datang dengan berbagai kepentingan dan kebutuhan. Tapi saya nggak tahu Tuhan mau bicara apa. Lalu saya buka-buka firman, saya cari catatan khotbah. Lah apa Tuhan, kalau saya nggak sampaikan khotbah yang tadi pagi, lalu apa yang mau saya sampaikan? Tiba-tiba Pak Gembala maju dan ngangkat lagu, ya, ku kagumi caramu mencintaimu, kau ada di cerita proses hidupku. Tiba-tiba Tuhan bicara sampaikan tentang proses kehidupan. Dan ayatnya itu di sini, lalu saya buka. Saudara, kita bersyukur punya Tuhan yang hidup. Tuhan yang masih berbicara sampai hari ini. Siapa yang masih percaya bahwa Tuhan masih bicara? Yang gak percaya pulang saja. Karena kita menyembah Tuhan yang hidup. Dia sanggup berbicara. Seperti zaman dulu dia menuntun hamba-hambanya, nabi-nabinya, dia juga Tuhan yang sampai hari ini masih berbicara. Ya, iya saudara, dia Tuhan yang masih berbicara sampai hari ini. Dan kalau kita masih percaya bahwa dia berbicara, dia menuntun langkah kita,
ya kita akan mengalami Tuhan itu. Tapi kalau enggak, banyak orang Kristen yang cuma hidup, mereka menjalani kekristenannya setiap hari Minggu ke gereja, tapi tidak ada kerinduan untuk mengenal, mengejar Tuhan yang hidup itu. Makanya kekristenan kita stuck. Sering kali kita berdoa dalam doa berkat yang selalu saya ucapkan kalau di pelayanan saya, kalau saya dapat kesempatan doa berkat, saya selalu berkata begini, Tuhan, ya biarlah sampai pada akhirnya Engkau datang kembali, nama kami tercatat di dalam kitab kehidupan. Tapi hari-hari ini Tuhan memberikan pemahaman kepada saya, saudara, ternyata tidak semua orang Kristen itu namanya tercatat di dalam kitab kehidupan. Tidak semua. Walaupun agamamu Kristen, walaupun kau pelayanan, namamu tuh belum tentu ada di dalam kitab kehidupan. Lalu saya mulai bertanya kepada Tuhan, siapa yang namanya itu akan tercatat dalam kitab kehidupan? Ya mereka adalah orang-orang yang berjalan bersama Tuhan dan menjalani setiap proses kehidupan mereka bersama dengan Tuhan, dan mereka menang sampai di garis akhir, nama mereka lah yang akan tercatat di dalam kitab kehidupan. Orang-orang yang tidak berjalan dalam proses Tuhan dan tidak menyelesaikan pertandingan imannya dengan baik, sorry, namanya tidak ada di kitab kehidupan. Nah, hari ini penting bagi kita untuk ya mengetahui Tuhan, bagaimana kami ini berjalan dalam proses kehidupan kami bersama dengan Tuhan. Karena saya percaya semua orang yang hidup pasti akan mengalami yang namanya proses kehidupan. Nggak ada yang tidak, saudara. Setiap kita. Kita baca bersama yuk, Ayub pasal 23. Ayub pasal 23 ayat yang ke-10 mulai. Ayub berkata begini, saudara. Ayub pasal 23 ayat yang ke-10 ya. Ayub 23 ayat yang ke-10, di sana firman Tuhan berkata begini, baca 1, 2, 3. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Saudara, jalan hidup kita nih Tuhan sudah tahu. Tuhan tahu jalan hidup kita. Dan memang seharusnya setiap kita yang percaya pada Tuhan, kita ini harus terus membangun hubungan dengan Tuhan, karena Tuhan yang pegang dan mengatur semua jalan hidup kita. Tapi banyak orang Kristen tuh berani loh lepas dari Tuhan, nggak dekat dengan Tuhan, dan bahkan dia bikin jalan-jalan baru. Jangan bikin jalan baru, sebab Tuhan tahu jalan hidup kita. Kita cuma tinggal mengikuti nih jalannya Tuhan. Dia tahu jalan hidupku. Tuhan tuh udah tahu kok. Cuma bedanya Tuhan sama manusia memang ya beda tipis. Tuhan maha tahu, manusia sok. Nah itu. Bilang kanan kirimu, jangan sok tahu kau. Karena sesungguhnya kita ini tidak tahu apapun yang akan terjadi. Bahkan 5 menit ke depan kita nggak tahu kan. Kita nggak tahu, saudara. Kita tidur malam ini, besok kita nggak tahu kok apa yang akan terjadi. Tapi ayat ini berkata, sebab ia tahu jalan hidupku. Yang pegang blueprint atas hidup kita tuh Tuhan. Kenapa kita harus bergantung sama Tuhan? Kenapa kita harus melekat dengan Tuhan? Karena Tuhan itu sudah pegang rencana atas hidup kita. Dan goalnya dalam hidup ini adalah bagaimana kita cari tahu rencana Tuhan itu. Amin, saudara. Karena saya percaya orang-orang yang akan menyelesaikan pertandingan hidupnya dengan baik adalah mereka yang berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Jangan bikin jalan sendiri. Kebanyakan orang Kristen tuh bikin jalan baru. Nanti kalau sudah kepentok, baru mau cari Tuhan. Cari Tuhannya so tahu tetap juga. Kalau Tuhan baik, kenapa saya begini, Bu? Banyak tuh ibu-ibu datang. Bu Debi, kalau Tuhan baik, kenapa saya menikah dengan suami yang model begini? Saya tanya, ibu dulu waktu menikah berdoa nggak sama Tuhan? Kau cari tahu nggak sama Tuhan?
Kebanyakan orang Kristen tuh datang waktu sudah bikin jalan sendiri, baru mereka mau cari Tuhan. Tapi puji Tuhan setidaknya masih mau cari Tuhan. Tuhan yang tahu loh jalan hidup kita ini. Orang-orang sekarang itu nggak peduli loh dengan jalan Tuhan, nggak peduli dengan rencana Tuhan. Mereka menikah aja, pokoknya jatuh cinta, ketemu, sorry. Hidup kita ini akan berbahagia waktu kita berjalan di dalam rencana Tuhan. Waktu kau keluar dari rencana Tuhan, habis saudara. Tuhan yang pegang blueprintnya. Kita ini tujuannya adalah mencapai rencana Tuhan. Saudara kalau punya Google Map toh? Saya dulu waktu pertama nyetir di Jakarta sendiri, suami pelayanan sendiri, saya sendiri. Saya pelayanan kemana-mana pakai Google Map. Saya dengerin suaranya karena saya sambil nyetir saya taruh aja kan. Dia bilang di depan ada jalan bercabang, tetap di kiri di jalan bercabang. Saya tetap di kiri. Nanti di depan ada perempatan, belok kiri, 500 meter belok kiri. Ya, 300 meter belok kanan. Saya dengerin baik-baik itu supaya saya sampai pada tujuan saya. Pernah saya salah setting. Pakai Google Map, alamatnya bener, tapi settingannya buat orang naik motor. Padahal saya naik mobil. Saya tembus di belakang-belakang rumahnya orang, di sawah-sawah, di kebun. Naik mobil lagi, kaget saya, ada orang cuci piring, dapurnya orang ini. Saya telepon suami saya, aku kok ditembus di belakang-belakang rumah orang, jalannya sempit. Saya tanya, Bu, ini jalan mau ke arah sana. Ibu kenapa sampai di sini? Ibu naik mobil, tidak ada orang naik mobil di sini. Terus saya bilang, tapi saya ngikuti Google Map. Suami saya bilang, coba kamu lihat settingannya, di situ kan ada settingan jalan kaki, naik motor, naik mobil. Saya lihat, yang untuk naik motor. Saya tanya sama ibunya, Bu, saya tapi bisa tembus nggak? Ya bisa. Kalau putar balik nggak bisa masuk got. Terus kalau saya terus aja pelan-pelan ya nabrak kandang ayamnya orang itu kau pasti. Saya tuh stres saudara. Tapi saya jalani aja. Yang pertama saudara, saya nyetir dengan ketakutan, bikin ribet hidupnya orang lain. Karena saya tembus belakang-belakang dapurnya orang, saya mau lewat ember-embernya digeserin dulu. Bu, kenapa sih lewat sini? Semua bingung, saya pun bingung. Tapi nggak bisa putar balik, harus dijalani itu jalan. Tembus ke jalan besar, tapi waktunya lebih lama. Yang harusnya cuma setengah jam, jadi 1,5 jam. Begitu itu kalau kau bikin jalan sendiri. Salah setting hidupmu. Tidurmu terlalu miring kayak orang racun. Ya. Lah terus apa yang akan menjadi petunjuk jalan hidup kita untuk mencapai rencana Tuhan itu? Baca firman Tuhan. Makanya Tuhan berpesan kepada Yosua, berkatakanlah, ya, renungkanlah siang dan malam supaya perjalananmu itu berhasil dan beruntung. Karena rancangan Tuhan bagi kita itu keberhasilan dan keberuntungan. Banyak orang kelihatan berhasil tapi tidak beruntung. Iya saudara, banyak orang tokonya rame ya Bu, rame toko saya buka terus sampai malam. Waktu dihitung udah untung, tapi kelihatannya berhasil. Banyak orang kelihatan berhasil, lulus S1, S2, S3, S21 kayak Samsung. Berhasil hidupnya, tapi tidak beruntung. Kita ini akan menjalani hidup yang berhasil dan beruntung waktu kita ngikuti arahan firman Tuhan. Ikuti aja saudara. Karena dia tahu jalan hidupku, kata Ayub. Seandainya ia menguji aku, maka aku akan timbul seperti emas. Tuhan itu maha tahu, dia maha melihat. Kau bisa bohong terhadap suamimu, suami bisa bohong terhadap istrinya, tapi ingat Tuhan maha tahu. Ayub berkata begini, kakiku tetap mengikuti jejaknya, aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Apa yang harus kita lakukan dalam hidup ini? Jangan bikin jalan baru, ikuti jejaknya Tuhan. Artinya apa?
ngikuti firman Tuhan. Kalau Alkitab berkata hidup kudus, maka kita harus hidup kudus. Jangan aneh-aneh, anak-anak muda. Disuruh Tuhan hidup kudus, jangan kau berlaku yang tidak kudus. Melakukan kenajisan, persinahan, ikut-ikutan pergaulan yang gak baik, dugem sama teman-teman. Ya Allah, gajimu cuma 1,5 juta, ikut dugem kau. Ya, gak tahu diri itu namanya. Katanya bulan Juli dan Agustus ini adalah bulan yang singkat, karena perputaran bumi lebih cepat. Jadi harinya akan cepat berganti. Ya, tapi itu tidak berlaku bagi yang sudah kasbon di kantor. Akan tidak terasa, karena gajimu sudah habis. Banyak orang menciptakan penderitaan bagi dirinya sendiri karena kau nggak ngikuti firman Tuhan. Kalau ada orang mau konseling, Bu, saya boleh konseling nggak? Saya tanya, kamu udah baca Alkitab belum? Sudah, nggak mungkin. Kalau kamu baca Alkitab sungguh-sungguh, kamu nggak perlu konseling. Kamu tuh konseling terus, kamu nggak baca Alkitab. Kalau kamu baca Alkitab, kamu tuh bakal ngerti. Karena semua jawaban atas persoalan di hidup itu ada di firman Tuhan. Amin. Kamu pulang dulu baca Alkitab dulu. Nanti kalau masih nggak temu juga, saya cariin ayatnya buat kamu. Udah nggak usah banyak-banyak konseling sekarang, amin. Bikin pusing saudara, bukan cuma saudara pusing, pendeta juga pusing. Kenapa pendeta pusing? Ngadepi jemaat yang nggak tobat-tobat. Maunya konseling, maunya didoakan, konseling, didoakan. Saya kalau ada orang minta doakan, Bu doakan dong. Enggak, saya tidak terima just tip doa. Enggak ada just tip doa, enggak ada. Tuhan Yesus bilang, kalau kamu mengalami jawaban doa, masuk dalam kamarmu, tutup pintu. Berdoalah kepada Bapamu di tempat yang tersembunyi, dari tempat yang tersembunyi. Karena Bapa akan menjawab doa orang-orang yang berdoa di tempat yang tersembunyi. Itu katanya Tuhan Yesus. Enggak ada di Alkitab, pergilah kau sama Pak Pendeta Gembala sana minta kau didoakan. Enggak ada, tidak ada pendeta hebat. Yang ada tuh Tuhan yang hebat dengan imanmu yang hebat, amin. Amin saudara, saya begitu. Di bandara nih turun cepat-cepat ada jemaat. Bu Debi, ya ampun puji Tuhan ketemu Bu Debi, doakan dong tumpang tangan, ngapain? Ya supaya Tuhan dengar. Doa di bandara nggak didengar Tuhan. Kenapa? Basa-basi. Nggak usah basa-basi. Tuhan nggak suka pencitraan. Emangnya surga mau dengar sambil lewat saya, dalam nama Yesus Tuhan berkati dia, Tuhan masalah terus lari gitu? Hello, please deh. Jadi saudara jangan kaget kalau ketemu saya minta didoakan, saya nggak mau doakan. Bukannya saya pendeta yang itu pendeta kok nggak mau doakan? Nggak usah basa-basi. Karena Tuhan maha tahu. Bukan berarti waktu saya doakan kau terus Tuhan dengar. Emang siapa saya? Apalagi cuma sambil lewat di bandara gitu, jatuhnya kita nggak menghormati Tuhan. Saya bilang sama ibu itu, ibu pulang saja ke rumah, masuk kamar, mau tutup pintu, nangis sama Tuhan. Itu doa yang didengar. Karena nggak ada just tip doa, nggak ada. Apalagi datang, doakan suamiku ya Bu, enggak bisa Bu, saya berdoa buat suamimu. Kenapa? Karena doa yang berkuasa itu lahir dari hati yang hancur. Saya enggak mungkin berdoa buat Pak Joni suamimu itu dengan hati yang hancur. Kenapa? Aku enggak cinta Pak Joni. Kalau aku cinta Pak Joni, hatiku hancur. Amin. Ngerti sekarang, ngerti? Doa yang meluluhkan hati Tuhan, doa yang dinaikkan dengan hati yang hancur. Bagaimana bisa saya berdoa buat Pak Joni sambil nangis? Emang Pak Joni siapanya saya? Please deh. Amin. Kalau saya berdoa buat suamiku Daniel, nangis saya, Tuhan berkati suamiku Daniel Tuhan. Kenapa lah saya cinta sama dia? Pak Joni kagak. Amin. Jangan bikin jalan sendiri dan ayo saudara, punya iman dengan prinsip Alkitabiah yang benar. Ya, saya selalu bilang saya nggak bisa dan saya nggak mau membawa orang itu untuk mencari hamba Tuhan, untuk bukan salah, bukan.
Saya yakin kalau saudara minta doa sama Pak Gembala, sama Pak Kevin, mereka pasti mau. Karena ini gembala, makanya tadi saya bilang ini adegan berbahaya. Karena orang Kristen tuh lebih suka dininabobokan. Ini waktunya cari Tuhan yuk. Amin saudara. Berlutut di kaki Tuhan. Sekarang jemaat-jemaat yang ngerti itu semua gini, Bu, dulu saya enggak ngerti loh. Ibu Debbie itu selalu bilang cari Tuhan sendiri. Sekarang saya baru tahu, Bu. Saya mengalami Tuhan sekarang, Bu. Saya dikit-dikit nangis masuk kamar. Iya, karena Tuhan lihat imanmu, hatimu yang hancur. Ketika engkau datang mencari Tuhan, maka Tuhan turun. Ayo ikuti jejaknya, turuti jalan-jalannya dan jangan menyimpang. Banyak penyimpangan rohani terjadi sekarang. Orang Kristen malas, apalagi kalau orang ke Israel terus titip-titip doa gitu ya. Titip di tembok ratapan. Terus kalau di tembok ratapan gitu, malaikat langsung bergetar gitu. Ketika ada pendeta yang bawain formulir doanya sampai ke tembok ratapan sana. Saya tidak menerima titipan doa untuk dimasukin di tembok ratapan. Ya, bahkan saya melarang kalau saya bawa orang mau berdoa di tembok ratapan, tidak usah kau berdoa di tembok ratapan. Itu orang Yahudi sampai sekarang berdoa di tembok ratapan, mereka tuh minta Mesias datang. Karena mereka tidak percaya Tuhan Yesus. Kalau kau juga berdoa di situ, berarti kau sama dengan mereka. Tempat yang paling indah untuk kita bertemu Tuhan di dalam kamarmu. Masuk, tutup pintu, cari Tuhan. Maka kau menemukan Tuhan. Tuhan menuntunmu, Tuhan mendidikmu. Ayat 12 berkata, perintah dari bibirnya tidak kulanggar. Dalam sanubariku kusimpan ucapan-ucapan mulutnya Tuhan. Firman Tuhan harus ada dalam sanubarimu saudara, amin. Kalau hatimu gak penuh firman, terus kita ini mau ngapain hidup ini? Mari kita taruh firman Tuhan di dalam sanubari kita. Kenapa? Karena firman Tuhan itu akan menjadi kekuatan bagi kita yang sungguh-sungguh berharap pada Tuhan. Firman itu berbicara loh saudara. Firman Tuhan itu punya kuasa. Karena Alkitab berkata, setiap ucapan yang keluar dari mulut Allah tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, tetapi dia akan mengerjakan apa yang disuruhkan kepadanya. Amin saudara. Tapi memang Alkitab, firman Tuhan tidak terjadi bagi semua orang. Enggak semua. Tidak semua orang Kristen akan mengalami kuasa kedahsyatan dari janji dan firman Tuhan. Hanya mereka yang hidup sungguh-sungguh berpegang, baca Alkitab setiap hari, yang dengar firman tiap hari, yang baca firman tiap hari satu ayat saja. Siapa? Ya, itu seperti makanan loh bagi roh kita. Betapa beraninya kita hidup kita nggak pegang firman. Entah saudara dengar khotbah ya, atau saudara baca satu ayat saja, dan itu akan terjadi. Firman Tuhan itu saudara kalau diimani itu dahsyat kuasanya. Karena firman Tuhan itu berkuasa untuk menciptakan bisnismu yang lemah, yang hampir mati, harapanmu, usahamu, hidupmu yang hampir mati bisa dihidupkan kembali dengan firman Tuhan. Ayo kita kembali pada rencana Tuhan. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar. Berusaha untuk ikuti firman Tuhan, tiap hari bergaul dengan firman. Ini sudah akhir zaman loh, kita ini mau berjalan kemana? Alkitab berkata di depanmu itu cuma ada dua jalan. Jalan berkat, jalan kutuk, kematian dan kehidupan. Tapi kau bebas boleh memilih. Nah kita ini pendeta berkhotbah sampai berbusa-busa mulut ini cuma buat ingetin kamu itu bertobat kembali ke jalan Tuhan. Tapi kalau nggak didengar juga ya silakan. Ingat kisah orang kaya dan Lazarus, dua-dua mati. Orang kaya mati, Lazarus pengemis mati. Tapi bedanya Lazarus masuk surga, orang kaya masuk neraka disiksa. Bukan berarti yang miskin lebih kudus, yang kaya nggak kudus. Orang miskin yang tidak kudus juga banyak. Cuma ini hanya memberi perumpamaan. Lalu Lazarus, orang kaya bilang sama malaikat, tolong dong, aku mau pulang ke bumi. Untuk apa? Mengingatkan keluargaku
Supaya mereka itu jangan hidup sama seperti aku. Supaya kalau mereka mati, mereka tidak menderita di sini. Lalu malaikat bilang apa? Di dunia itu sudah banyak hamba-hamba Tuhan yang mengingatkan mereka. Kalau orang yang hidup saja tidak mereka dengar, apalagi orang yang mati. Jadi kau nggak usah repot-repot dari dunia orang mati, mau turun ke dunia orang hidup, mau kasih tahu kebenaran. Sedangkan pendeta aja yang hidup itu ngasih tahu mereka nggak mau dengar. Saudara, akan ada penyesalan dan kertakan gigi di dalam neraka yang tidak akan pernah ada habisnya selama masih ada waktu bertobat. Amin. Ayo sungguh-sungguh dengarkan firman Tuhan, ngikuti petunjuk-petunjuk Tuhan. Kita ini nggak tahu matinya kapan loh. Jangan tunggu kiamat pun masih lama, kiamat Tuhan gak datang-datang. Yang namanya kematian itu kiamat kecil, bisa datang kapan saja. Saya cerita baru dapat kabar kemarin ponakan saya meninggal. Gak sakit, gak apa. Tidur malam, pagi-pagi udah gak bangun, ditemukan meninggal sudah di kamarnya. Siapa yang tahu? Ada orang yang udah sakit-sakitan, sekarat di rumah sakit, gak mati-mati loh. Ini yang gak ada apa-apa mati, saudara. Mati. Sekarang kan anak-anak muda lagi gencar-gencarnya tuh tiap hari makan telur 5. Nah, dada ayam 500 gram. Protein semua, hindari yang kalori-kalori ya, supaya apa? Umur panjang. Bahkan olahraga itu 1 jam kata coach terkenal. Dengan Anda berolahraga 1 jam menambah umurmu 5 menit. Dia tidak tahu. Ada atlet gym mati di tempat gym, belum 40 tahun. Mati di tempat gym, ketiban alat gym. Padahal dia sudah olahraga berapa puluh tahun. Harusnya kan umurnya tambah tuh 5 menit kali berapa itu. Kau hidup sehat bagus. Kau olahraga bagus. Kau jaga makan bagus. Tapi itu tidak memperpanjang umurmu. Itu cuma untuk kau hidup sehat. Umur tetap di tangan Tuhan. Mau minum vitamin apapun, mau minum vitamin apa, bagus saudara. Di Jakarta orang-orang kaya itu saya tanya, ibu vitaminnya berapa? 27. Ada orang minum vitamin sampai 20 lebih. Itu buat apa bu? Buat kuku 1, buat mata 1, buat rambut 1, buat pendengaran 1, buat ini 1. Tapi memang awet muda banget itu oma. Udah umur 70, saya lihat kinclong banget dia. Minum vitamin 20 butir sehari lebih. Saya bilang, bu nggak bahaya tak? Oh saya dulu kan dokter bu, saya tahu. Makanya kalian kalau ketemu oma-oma di Jakarta jangan bingung. Dia umur 60 masih kayak umur 35. Nggak heran juga ada oma-oma di Jakarta 60 selingkuh. Karena kebanyakan vitamin itu tadi. Ya, kebanyakan minum vitamin dia. Ya, makanya ada oma-oma datang sama saya, bu doakan saya ya, saya jatuh. Oma kalau jalan hati-hati di kamar mandi licin, apalagi musim hujan. Bukan itu bu, jatuhnya lah apa? Saya selingkuh bu. Oma selingkuh? Yang pertama saya tanya, oma minum vitamin apa? Umur 60 itu harusnya udah jaga-jaga loh, sebentar lagi di absen. Ya enggak? Lo bener tuh. Kalau sudah menginjak di atas 50, 60, 70 apalagi, itu kan sudah mendekati waktu-waktu di absen tuh. Harusnya mendekatkan diri sama Tuhan. Oma selingkuh umur 60. Saya tanya, kenapa oma bisa selingkuh? Jadi saya ini kerjaannya jaga cucu ibu pendeta. Satu saat cucu saya tanya, oma punya Facebook enggak? Enggak, sini saya bikinin oma Facebook. Ini kadang cucu-cucu menyesatkan oma juga. Hati-hati nih, iblis bisa memakai cucu juga. Oma dibikinin akun Facebook. Terus cucunya tanya, oma mau invite teman. Oma ada ingat teman-teman lama enggak? Lah orang normal ditanyain teman lama, yang diingat siapa? Yang diingat pertama siapa? Mantan toh? Masih normal juga kau ya? Ingat-ingat mantan. Iya, oma ingat mantan saudara, umur 60, bayangkan ini soalnya CLBK ya, cinta lama belum kelar.
Oma kasih tahu nama mantannya saudara, dicari sama cucunya. Oma ini enggak, Oma lihat-lihat, iya kayaknya bener itu mukanya. Saya nggak mungkin lupa. Lalu terhubunglah saudara, Oma inbox, diajari cucunya ini. Coba inboxnya begini, halo kamu bener ini yang dulu. Iya ketemu saudara. Ketemu tiap hari chattingan Oma. Terus saya bilang sudah Oma, makanya kalau nggak kuat iman nggak usah Facebookan, tutup lagi aja Oma, nggak usah Facebookan daripada bikin berdosa. Kan cuma di Facebookan, baru di Facebook. Bu pendeta kami sudah sering ketemu dan melakukan hubungan. Astagfirullah subhanallah. Ketemunya di mana? Itu Opa tinggal di Kalimantan, Oma di Jakarta. Opa kalau pengen ketemu terbang naik pesawat ke Jakarta, booking hotel. Memang ini dunia, ya kenakalan lansia. Bukan kenakalan remaja loh, kenakalan lansia. Astagfirullah saudara. Makanya tolong perhatikan oma-oma, opa-opa itu di rumah ya. Terjadi. Terus omanya bilang, saya tuh sering dengar khotbahnya Bu Debi, saya kayak ditampar kalau dengar khotbah Ibu. Oma nggak ketampar, saya tendang loh Ma. Oma itu harusnya udah siap-siap Oma. Sudah boleh pilih-pilih model sepatu yuk, baju apa yang mau dipakai di peti. Kok malah Oma masih sibuk selingkuh, itu bagaimana caranya? Orang tuh nggak ngerti saudara, hidup itu. Aduh kita ini dikasih hidup, ayo jangan sampai perintah dari bibirnya Tuhan tuh kau langgar. Simpan firman Tuhan dalam sanubarimu. Amin. Ayat 13, tetapi Tuhan itu tidak berubah. Ia tidak pernah berubah. Siapa dapat menghalangi dia? Apa yang dikehendakinya dilaksanakannya juga. Kenapa kita harus hidup takut Tuhan? Karena ada yang namanya takdir. Amin. Tuhan itu tidak pilih-pilih. Takdir itu tidak bisa dirubah. Siapa yang dapat menghalangi dia? Apa yang dikehendakinya dilaksanakannya juga. Pasti terjadi. Contoh, berapa waktu lalu ketika India Air pesawat ya Dreamline itu jatuh saudara. Lalu ada satu orang yang selamat, yang duduk di kursi 11A. Lalu semua orang berlomba-lomba ngomong ke saya, Bu Debi, Ibu kan sering terbang-terbang. Ya, jadi Ibu pilihlah kursi 11A apa D itu ya. Karena Bu ternyata bukan cuma itu, ada juga pernah kecelakaan pesawat yang duduk di kursi 11D itu selamat. Jadi itu ternyata kursi keberuntungan. Ya, kalau duduk di kursi situ. Saya bilang ya nggak usah duduk di kursi 11D, kalau waktunya mati, kepleset di kamar mandi juga bisa mati. Apakah mereka tahu kalau pesawat itu lepas landas terus jatuh begitu? Kan nggak ada yang tahu itu. Dan apakah yang mati itu tidak dikasihi Tuhan? Apakah yang mati itu nggak disertai Tuhan? Hello saudara, itu namanya takdir. Semua orang bakalan mati, cuma tinggal caranya saja. Kita nggak bisa menghakimi itu jatuh berarti Tuhan nggak tolong, Tuhan nggak berkenan, berarti dihukum Tuhan. No, justru banyak orang yang berdosa terus nggak pernah ditegur-tegur. Orang berdosa itu kelihatannya hidupnya lebih baik, nyaman, damai, tenang dia, duitnya datang terus. Makanya banyak yang bilang orang itu kalau baik cepet matinya. Kalau lama tuh, kalau orang jatuh kok enggak mati-mati ya Bu? Iya, karena ada ayatnya. Firman Tuhan bilang Tuhan tidak berkenan pada kematian orang fasik, tapi pada pertobatannya. Sebenarnya Tuhan tuh enggak mau panggil orang tuh kalau masih berdosa, itu Tuhan enggak mau. Karena Tuhan lebih suka dia bertobat dulu baru mati. Nah kalau kita bicara tentang takdir, dia tidak berubah loh. Siapa yang dapat menghalangi Tuhan? Kalau Tuhan menghendakinya, dia pasti akan melaksanakannya. Karena ada yang namanya takdir di hidup ini, makanya kita harus hidup menghormati Tuhan.
Supaya waktu kita diproses dengan yang namanya takdir Tuhan, kita ini bisa kuat menjalani, menghadapi, mengubah cara pikir kita sesuai dengan firman Tuhan. Makanya Ayub berkata, ayat yang terakhir kita akan baca di sini dikatakan, ayat 14 dikatakan sana, karena ia akan menyelesaikan apa yang ditetapkan atasku. Dan banyak lagi hal yang serupa itu dimaksudkannya. Semua rencana Tuhan atas hidup kita akan diselesaikan, saudara. Bagian kita hanya mengalir dengan Tuhan. Ayat 15 Ayub berkata, itulah sebabnya hatiku gemetar menghadapi dia. Kalau semuanya itu kubayangkan, maka aku ketakutan terhadap dia. Pada akhirnya kita hanya belajar hidup takut akan Tuhan. Karena sekuat apapun kita berusaha mengubah jalan hidup kita, ada yang namanya takdir Tuhan yang tidak bisa kita rubah. Apapun itu bagian kita yang Tuhan tunggu, kita menang sampai di garis akhir. Amin saudara. Dan biarlah kita mau sungguh-sungguh tetap percaya sama Tuhan. Walaupun kita tidak mengerti jalannya, tapi biar kita mengalir bersama dengan Tuhan. Kita terus percaya pada rencana Tuhan sampai proses hidup kita selesai dan kita bisa menghadap Tuhan. Walaupun kita tidak mengerti, tapi kita tetap percaya sama Tuhan. Bangkit berdiri bersama saudara. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Sering ku tak mengerti, sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam, belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya Tuhan, tanpa seribu tanya, namun tetap percaya jejakku Tuhan. Proses Tuhan yang senang kau jalani. Sekalipun hari ini kau mungkin berkata, Tuhan kenapa aku mengalami ini? Yang Tuhan cuma mau percaya kepada Tuhan. Walaupun sering kali kita bertanya tapi tidak ada jawaban, ikuti jejaknya Tuhan, karena Dia tahu itu yang terbaik bagi hidupmu. Belajar untuk tidak protes ketika kita diproses. Tetap percaya bahwa rencana Tuhan itu yang terbaik bagi hidup kita. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Ajar kami Tuhan, ajarku memahami, ajar kami memahami semua yang Tuhan mau dari hidup kami Tuhan, agar hidup kami memuaskan hati Tuhan dalam hidup ini. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi. Sekali lagi katakan, ajar kami Tuhan, ajarku memahami semua yang. Karena hidup ini bukan soal apa yang kita mau, tapi apa yang Tuhan mau dalam hidupmu saudara. Walaupun itu bertentangan dengan keinginanmu, seringkali Tuhan izinkan itu terjadi. Katakan, Tuhan kami relakan untuk diproses oleh Tuhan hidup kami. Kami mau serahkan diri, genapi setiap karya Tuhan dalam hidup kami. Karena itu mari saudara buka hati dan tanganmu di hadapan Tuhan. Terimalah
kiranya berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus yang akan terus menyertai hidup kita mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang kembali. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Karena itu mari kita berkata di dalam nama Tuhan Yesus. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya ku menyembahmu. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya ku menyembahmu. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hati